Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang moga-moga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam yang sangat cerah ini, malam yang berbahagia ini, kita semua dipertemukan oleh Allah dalam rumah Allah yang paling baik, yaitu masjid, dan dalam kondisi yang insya Allah sehat jasmani, sehat rohani. Perlu kita syukuri dengan paling tidak dengan mengucap alhamdulillah sedalam-dalamnya. Yang kedua, saya juga sangat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Takmir sudah diberikan waktu untuk berdiri di sini meskipun tidak lama. Masih lama perjalanan saya dari Jombang. Saya berjalan tadi berangkat jam 4 kurang seperempat, direwangi ngantuk-ngantuk teng dalan. Karena saya pakai motor, mobilnya kebetulan ada acara. Saya pakai motor, saya masih ingat Pak, di Jalan Mojokerto ngantuk, hampir ketabrak mobil. Seliut, astagfirullah, minggir saya, langsung zikir untuk menghilangkan ngantuk. Ala kulli hal, nikmat pertemuan itu memang indah. Wabil khusus jika nanti kita rasakan setelah kita wafat, yaitu ketika kita dipertemukan Allah di jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kurang lebih hampir 3 tahun tidak kesini, tidak ada yang berubah, wajahnya tetap bapak-bapak ganteng-ganteng gitu ya. Saya pun alhamdulillah tetap seperti ini. Semoga semuanya dijaga oleh Allah. Amin ya. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita malam hari ini, tema kita tertulis di sana, yaitu ada yang ingat? Kenapa kita harus berdoa? Pertanyaan yang insya Allah ya harus dijawab. Sebab kalau nggak dijawab, nggak ada tema itu ya. Jadi tema itu diletakkan setelah judul apakah kita harus taat kepada pemimpin yang hubungannya nopo nih. Yang jelas saya nggak badek-badek, nggak nebak-nebak, saya husnudon mawon ngawur gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kenapa kita harus berdoa? Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan perihal masalah doa sebelum menjawab pertanyaan kenapa. Karena kalau pertanyaan kenapa itu jawabannya cuma satu, karena itu kita sepakat. Jadi ada beberapa rambu-rambu penting dalam berdoa yang mungkin kita semua harus sepakat, harus kita ketahui, kita sepakati, dan kita yakini. Yang pertama, pas saya kesini mic-nya mati Pak ya. Ini mati, ini rewel ya. Yang pertama, berdoa itu adalah sesuatu yang keren buat kita orang muslim. Karena banyak orang liberal, orang-orang di luar Islam yang ngenyek. Bahasa orang Jombang gitu apa? Ngenyek. Ngece. Orang Islam itu agama terbelakang. Sudah katanya dijamin kok masih minta. Kalau nggak orang bodoh, orang apa lagi? Apalagi setiap hari minta, masuk kamar mandi minta doa, ini doa, keluar doa. Ya kan Pak? Setiap hari, tidak ada setiap langkah kecuali pasti ada doa. Kalau nggak percaya, ada satu hadis, kullu dzibalin la yubda'u bi bismillahi fa huwa abtar. Setiap langkah, setiap kegiatan kalau tidak dimulai dengan bismillah, itu akan terputus pahalanya, nggak nyambung sampai Allah. Itu maknanya setiap ngapa-ngapain usahakan baca bismillah. Agama Kristen nggak ada seperti itu.
Bahkan saking senengnya orang mau nyolong pun bismillah. Mau mencuri pun bismillah. Lah kalau itu gak nyambung Pak. Amalan batil dicampur hak ya gak nyambung. Tapi kalau kita mau kerja bismillah, mau wudhu bismillah, mau ke masjid bismillah, itu insya Allah terhitung catatan amal kebaikan di buku catatan kita. Jadi yang pertama kita harus bangga, kita harus bahagia karena Allah mensyariatkan doa. Kita tidak usah malu kata orang-orang liberal, tiap hari katanya sudah diberi petunjuk kok cik jaluk ihdinas mustaqim. Justru semakin kita minta, semakin kita sering minta kepada Allah, disitulah letak kemuliaan kita. Karena setiap hari kita betul-betul dibimbing sinten Allah. Iya. Kalau mereka kan enggak, selamat pagi, paginya selamat, siangnya enggak selamat. Selamat siang, siangnya selamat, sorenya kena covid. Okay. Selamat malam. Kalau kita assalamualaikum, di mana tempat assalamualaikum. Apalagi orang Arab Pak, orang Arab itu kalau ketemu temannya, masya Allah doanya banyak sekali. Dipeluk dengan erat, salaman lalu didoa. Barakallahu fikum fi ahlikum wa malikum wa zawadakallahu bikron. Doanya panjang lebar. Wong Surabaya jawabnya gampang, Sidoarjo nggih ngoten. Sami. Padahal dungane donga dijawab sami-sami. Itu biasa ngorupsi donga ya Pak ya. Jadi ini penting bahwa doa itu adalah syariat yang terkeren dalam agama Islam. Rasul itu dalam segala lini kehidupan mencontohkan doa. Bapak Ibu pernah hafal doa melihat ayam jantan sedang keluruk? Berarti gak tahu donga Pak ya. Ketoro ya. Rasul itu dalam suatu hadis menjelaskan, la tasubutik, wahai orang Islam, wahai umatku, kamu jangan sekali-kali mencela ayam jantan atau bahasa kita jago. Fa innahu yuqidun nas bisalah, karena dia itu ditugasi sama Allah, diilhami untuk bangunkan orang untuk sholat malam. Makanya kalau kamu mendengar itu, bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik, persis doa keluar masjid. Tuh kan, baru hafal kan? Tandanya gak tahu. Pernah jenengan berdoa ketika ada ayam kecekluk, ayam jatuh, pernah mendoakan? Enggak. Ya, paling pol inna lillah. Mari ngono disembelih, dipangan dewi. Jadi ada doanya semuanya. Termasuk kalau kita bangun malam lagi mimpi buruk, itu doanya gimana Pak? Menoleh kemana Pak? Menoleh ke kiri, ludah ringan, gitu ya. Sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Tapi ngeludahnya pelan-pelan, kalau banter-banter kena ibu jo sampean. Sebelah kiri. Kok dibalas ke kanan, ludah-ludahan bahaya. Itu yang pertama. Jadi doa itu syariat yang paling keren. Di agama lain tidak ada syariat doa sedetail Islam. Luar biasa. Saya kalau kemana-mana jalan, berangkat dari rumah juga berdoa bismillahi tawakkaltu la haula subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina. Pernah ada orang salah doa, naik bis, kemudian doa itu akhir-akhirnya wa inna ila rabbina lamun qalibun. Mboten, wa inna bikum lahikun, doa masuk kuburan. Saya pernah sekali mendapati orang muslim mimpin doa keliru. Subhanalladzi sakhkhara hadza, betul, terakhir wa inna insyaallah bikum lahikun. Dilungkas aku mlebu kuburan. Oh, bahaya ini. Itu saya pernah dapat, luar biasa. Itu dahsyatnya doa. Tapi kalau keliru juga bahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakini, kita harus sepakati bahwa seluruh doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dijawab oleh ud'uni astajib lakum. Makna astajib itu dijawab. Dijawab itu dalam makna tafsir yang lain dikabulkan. Tetapi untuk supaya orang itu enggak langsung galau ketika enggak dikabulkan, pakai kata astajib lakum. Astajib itu dijawab. Kan orang jawab enggak tentu terkabul, betul? Sebab kalau dikabulkan semua juga repot Pak. Suami istri, suaminya mendoakan supaya istrinya celaka, istrinya mendoakan suaminya
celaka, itu kan nggak mungkin dikabulkan. Jadi Allah itu maha indah menggunakan bahasa terindah, ud'uni astajib lakum. Jadi yang harus kita yakini, setiap doa yang kita angkat ke langit, setiap detik, setiap menit, itu pasti dijawab. Bahkan kalau ketika kita sholat mengucapkan 7 ayat surat Al-Fatihah, kalau kita sadar setiap ayatnya Allah menjawab, cuman kita nggak sadar. Jadi ini harus biasa wae gitu ya. Padahal kalau kita sadar, imam-imam yang profesional itu alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sejenak, ngasih kesempatan dan merenungi, ya dijawab Allah. Nek imam Blitar atau itu kan enggak, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim amin. Ya. Jadi yang kedua, semua doa yang kita ucapkan yakinlah sudah dijawab. Cuman dalam hadis sahih disebut cara Allah menjawabnya biihda salatin. Ada 3 hal. Yang pertama, antu ajila dakwatahu, sesegera mungkin, bahkan langsung kalau bisa segera dikabulkan. Dan itu biasanya doanya orang-orang tertentu yang mana doanya dia itu sudah tajam. Kan kata Nabi, doa itu senjatanya orang mukmin. Kadang-kadang jenengan berdoa tapi gak kabul-kabul, itu mestine nek diintrospeksi napa gelatine kurang tajam. Wis donga ket ben soge ora soge. Itu berarti napa? Pisaunya kurang tajam. Orang-orang yang doanya mustajab segera itu biasanya punya amalan-amalan khusus. Contoh, doanya orang yang jenengan pernah didolimi? Sering ngaku ya. Sabar, sebab kalau jenengan berdoa ikhlas menghadap ke langit, yakin mustajab ya. Semakin terdolimi, semakin kemungkinan besar mustajab doanya orang yang. Kemudian doanya ibu kepada anak, itu luar biasa mustajab. Kenapa Pak? Jadi segera dikabulkan oleh Allah. Dan kata Rasul, setiap nabi punya doa mustajab. Seluruh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kata Nabi, seluruh nabi sudah berdoa di dunia satu doa yang paling mustajab, kecuali aku, kata Nabi. Karena doaku itu nanti saya simpen di akhirat untuk umatku, biar supaya bisa ngasih syafaat. Kemudian cara Allah yang ngabulkan nomor 2 adalah yaitu dengan ayudakhiro, ditabung. Jadi semakin kita sering berdoa terus nggak kabul-kabul, itu pahami bahwa bisa jadi doa kita sedang ditabung sama Allah. Ditabung itu maknanya ditumpuk kebaikan-kebaikannya. Enak mboten? Akan ada masanya itu panen. Kayak kita buka celengan itu senengnya luar biasa. Jenengan udah lama berdoa nggak kabul-kabul, pengen haji, pengen umroh. Ya, kemudian di umur sekian tahun bisa, itu kan senengnya luar biasa, ditabung. Dan yang terakhir itu adalah Allah ganti yusarrifu anhusu, dia dihindarkan dari yang namanya su. Berarti kalau jenengan semakin banyak doa, semakin banyak terhindar dari malapetaka. Saya punya kenalan Pak, satu teman, rumahnya Lamongan. Ini saya bercerita jujur, dia pernah nyetir itu dengan merem. Nyetir mobil, ngaku ketidur. Tiba-tiba dia berhentinya itu di bawah pohon depan masjid daerah Bojonegoro. Bayangkan Pak, kalau pengen coba silakan habis ini Pak, nyetir merem, tutup mata, bismillahirrahmanirrahim, greng, wes ngulak dilungkas lah pengumuman, innalillahi. Tapi teman saya ini cerita, waktu itu saya tahun 2017 ke Lamongan jenguk beliau, maklum karena teman, dia pernah kerja di Mekah. Saya pernah Pak Mukhlisin nyetir, tuh kok mana tuh sampai berakhir di Bojonegoro, sadar saya, merem saya, tidur. Itu pagi-pagi langsung saya sujud syukur, keluar dari mobil sujud syukur, sebab berhentinya di bawah pohon depan masjid. Subuh, tandani dikon sholat subuh. Bapak-bapak bisa praktek nanti Pak, insya Allah Pak. Silakan di situ kalau Anda merasa nyaman, kemudian pasrah kepada Allah, terus nggak kenapa-napa, bisa jadi jenengan itu banyak doa tapi nggak dikabul-kabulkan, dihindarkan dari kecelakaan kayak saya tadi itu. Bos, alhamdulillah di belakang itu tin, tinggal sejengkal lagi. Saya bayangkan kalau kepelindes ya kasih dore ini Pak ya. Tapi alhamdulillah.
Itu gak terasa. Dikit lagi Pak ya. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus berdoa? Ini yang akan saya jawab. Satu, kenapa kita harus berdoa? Satu, karena kita butuh. Itu yang jarang orang sadar. Orang banyak berdoa itu karena perintah, ya. Jarang orang yang berdoa karena butuh. Kalau orang itu betul-betul butuh, dia pasti ketika berdoa itu dengan betul-betul ada ruh, ada semacam rasa, ada semacam yang membedakan dengan orang-orang biasa. Makanya ketika doa pun itu kan ada 3 kalimat. Ada orang itu yang menggunakan kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu biasanya orang umum, Pak. Di tengah laut gak tahu sholat, moro-moro nonton ombak, ya Allah gitu. Betul, karena huruf ya itu dalam bahasa Arab untuk panggilan yang jauh. Karena dia jarang sama Allah, jarang dekat. Ya Allah, tolong saya. Ya gak ditolong-tolong karena jauh. Yang kedua, orang yang agak dekat biasanya menggunakan kalimat Allahumma. Kita kan sering Allahumma barik. Ini kulak bendino amangan ya. Karena saking dekatnya. Lah kemudian doa yang ketiga, redaksi yang ketiga yang lebih dahsyat lagi, doanya Nabi pakai kata Robbana, Robbi. Contoh Nabi Sinten, contoh Ali Imran, surat keluarga Imran itu tidak punya anak, pengen punya anak di umur 90 bahkan 100 tahun, kayaknya nggak mungkin, hanya Allah yang bisa mendatangkan, maka dia disebut Robbi, rububiyah. Ini hanya kekuatan Allah yang bisa, berarti cepat. Robbi habli minas sholihin. Jadi jangan salah redaksi, jenengan doa ya Allah berarti kayak wong sing adoh kali Allah, gak kenal Allah blas. Oh my god, nggak boleh niku. Gak kenal Allah blas nih. Oh my god. Kalau jenengan ingin berdoa, letakkan masing-masing Allahumma, Allahumma. Kalau pengen segera terkabul, Robbi, ya Robbi, Robbana, Robbi, Robbi. Itu lebih cepat. Itu kalau doa berdasarkan ilmu. Tapi nek mboten nggih wau ya Allah duh Gusti. Niku nek wong biyen duh Gusti. Gusti nggih. Pangeran kami, pangeran sinten? Diponegoro. Baik. Dan yang terakhir kenapa kita harus berdoa? Karena kita ingat betul balasannya. Astajib lakum. Makanya ben doa niku gampang dikabul. Saya titip pesan tolong perhatikan adab-adabnya. Satu, jangan halangi doa kita dengan maksiat. Apa maksiatnya? Paling tinggi adalah memakan barang haram dan barang subhat, lalu tergesa-gesa. Jadi jenengan doa itu tidak bisa sekali 2 kali. Kata Ibnu Qayyim itu kalau Anda berdoa persis kalau bisa seperti anak kecil yang sedang merengek minta uang kepada siapa? Ibunya. Jangan pergi sebelum dikasih. Banyak orang sekarang doa itu ya sekali 2 kali wis. Kita setiap hari meskipun belum dikabul tapi tetap doa. Kemudian adab-adabnya diatur. Satu, memuji Allah. Jangan sampai berdoa terus nggak memuji. Alhamdulillah, diurut. Yang kedua, jadi kalau bisa doanya itu pas longgar. Pas nopo Pak? Kondisi sedang longgar. Jangan pas sempit-sempit tok. Nek pas butuh tok cedek di matang Allah. Tapi nek pas longgar lali. Niku nggih dibales sama Allah. Ya nek ngono aku ya padha wae. Dadi nek pas awakmu longgar aku ya lali. Nek pas sempit nih aku tapi ya eling tapi gak patek eling. Maka kita berdoanya adalah kapan saja, di mana saja, istiqomah. Bapak Ibu sekalian, karena terbatasnya waktu, mungkin itu yang mungkin hari ini bisa kami sampaikan. Sebenarnya saya tadi bawa kitab. Saya itu ngumpulkan kitab masalah doa, ada yang halamannya 1993, ada yang 162, ada yang 500 halaman. Kalau mikir tak sampai nonok mimbar ya muntah wong-wong ya. Ya, akhirnya saya ramu sedikit-sedikit itu, saya kumpulkan dari buku-buku ulama, dapatlah beberapa tadi. Moga-moga memberi manfaat. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini saya pulang, tolong didoakan Pak ya. Muga-muga minimal mboten ngantuk. Sebab nek ngantuk niku wassalam ya. Jadi saya minta doanya mudah-mudahan selamat sampai rumah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga doakan jenengan moga-moga selamat sampai rumah. Besok sampai rumah terserah Allah gitu ya. Mau selamat terserah Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.